Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era pembelajaran yang semakin kompleks, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna menjadi semakin krusial. Pertanyaan yang baik tidak hanya sekedar mencari jawaban, tetapi juga merangsang pemikiran kritis, mendorong analisis, dan memicu diskusi yang mendalam. Melalui presentasi ini, saya, Tursilah, dari kelas A12, akan memaparkan materi tentang keterampilan bertanya lanjut. Semoga dapat memberikan wawasan baru bagi para pendidik dan menjadi inspirasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan bermakna. Keterampilan bertanya lanjut adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, kompleks, dan menuntut pemikiran tingkat tinggi. Ini bukan sekedar bertanya apa atau siapa, tetapi lebih kepada menggali mengapa, bagaimana, dan apa akibatnya. Lalu, bagaimana keterampilan bertanya lanjut dapat mengembangkan kemampuan siswa? Yang pertama, ada mengatasi masalah. Pertanyaan yang baik akan membantu siswa mengidentifikasi akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, berpikir kritis dan tajam. Siswa akan belajar untuk membedakan antara fakta dan opini, serta mengidentifikasi informasi yang relevan dan tidak relevan. Yang ketiga, ada mengembangkan ide-ide. Pertanyaan yang terbuka akan merangsang siswa untuk berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide yang kreatif. Siswa akan belajar untuk menghubungkan berbagai konsep dan informasi untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif. Contohnya seperti ini, alih-alih kita bertanya, apa ibu kota Indonesia? Kita bisa ubah menjadi, mengapa Jakarta dipilih sebagai ibu kota Indonesia? Apa tantangan yang dihadapi Jakarta sebagai ibu kota? Hal-hal yang harus diperhatikan saat mengajukan pertanyaan, baik itu pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut, pada dasarnya adalah sama. Meskipun pertanyaan dasar dan lanjut memiliki tingkat kerumitan yang berbeda, namun keduanya membutuhkan pertimbangan yang sama agar pertanyaan yang diajukan efektif dan dapat memicu pemikiran siswa. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk kedua jenis pertanyaan antara lain, yang pertama ada kejelasan, kemudian relevansi, tingkat kesulitan, fokus, penggunaan bahasa, serta waktu berpikir. Sedangkan perbedaan antara pertanyaan dasar dan lanjut terletak pada tingkat berpikir dan kompleksitas. Seperti yang telah saya sebutkan, keterampilan bertanya lanjut memiliki kemiripan dengan keterampilan bertanya dasar. Namun terdapat beberapa penambahan yang membuatnya lebih kompleks dan efektif dalam mendorong pemikiran tingkat tinggi siswa. Berikut penjelasan lebih detail mengenai masing-masing komponen. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kompleksitas berpikir. Dalam konteks pembelajaran, taksonomi Bloom sering digunakan untuk merancang pertanyaan yang merangsang siswa berpikir pada tingkat yang berbeda-beda. Tingkat dalam taksonomi Bloom ini yaitu, yang pertama ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Pada slide berikutnya bisa kita pahami penjelasan mengenai masing-masing tingkat, dari mulai penjelasan tentang pengertian, kata kerja operasional yang dipakai, dan contoh pertanyaan dari masing-masing tingkat. Pada slide ini akan kita bahas lebih dalam mengenai perbedaan antara HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan LOTS, Lower Order Thinking Skill, serta bagaimana kaitannya dengan tingkat kognitif dalam taksonomi Bloom. HOTS dan LOTS adalah dua kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kompleksitas berpikir. HOTS mengacu pada kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan analisis, evaluasi, dan sintesis informasi. Sedangkan LOTS lebih mengacu pada kemampuan berpikir tingkat rendah yang melibatkan mengingat, memahami, dan menerapkan informasi yang sudah ada. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, taksonomi Bloom membagi tingkat kognitif menjadi 6 level. Jika kita lihat lebih dekat, maka HOTS umumnya terkait dengan 3 level tertinggi dalam taksonomi Bloom, yaitu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Sedangkan LOTS umumnya terkait dengan 3 level terbawah dalam taksonomi Bloom, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Urutan pertanyaan dalam pembelajaran sangat penting untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Dalam slide ini urutannya adalah mulai dari create, evaluate,
analyze, apply, understand, dan remember. Untuk mengarahkan pemikiran siswa ke arah yang lebih spesifik, kita bisa menggunakan pertanyaan melacak untuk menggali lebih dalam jawaban siswa, di mana tujuannya adalah untuk memastikan pemahaman siswa terhadap suatu konsep, mendorong pemikiran kritis, dan meningkatkan kualitas diskusi kelas. Yang pertama ada klarifikasi. Kedua, meminta siswa memberikan alasan. 3. Meminta siswa kesepakatan pandangan. Kemudian meminta siswa ketepatan jawaban. 5. Meminta siswa jawaban yang relevan. 6. Meminta siswa untuk memberikan contoh. Dan yang terakhir, 7. Meminta siswa jawaban yang kompleks. Meningkatkan interaksi antar siswa dengan meminimalkan peran guru adalah pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi siswa. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Guru perlu memilih materi pembelajaran yang menarik dan relevan, kemudian membuat suasana kelas yang aman dan nyaman untuk berdiskusi, kemudian memberikan panduan dan dukungan ketika diperlukan, dan yang terakhir mengevaluasi proses pembelajaran dan memberikan umpan balik. Demikian presentasi dari saya. Keterampilan bertanya lanjut bukan hanya teori, tetapi juga praktik. Mari kita mulai menerapkan keterampilan ini dalam kelas masing-masing. Dengan bertanya yang lebih baik, kita dapat membantu siswa mencapai potensi belajar yang optimal. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.